Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nizamians, kembali lagi di Niz Info bersama saya Moza. Seperti yang kita semua tahu, saat ini di dunia termasuk di Indonesia sedang terserang dengan wabah virus COVID-19 atau yang juga biasa disebut dengan virus corona. Oleh karena itu, saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu warga terkait dengan pandemik ini. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Ibu Mutia, salah satu warga di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Selamat pagi Ibu Mutia. Selamat pagi Mbak Moza. Gimana Bu kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi kan nih, seperti yang kita semua tahu, sekarang tuh di dunia, bahkan termasuk di Indonesia, virus corona lagi menyebar. Jadi apa pendapat Ibu tentang pandemi COVID-19 di Indonesia ini? Virus corona COVID-19 ini itu adalah penyebaran yang begitu cepat. Yang pada awalnya semua kita tahu bahwa berasal dari Wuhan, Cina. Sekarang sudah sampai di Indonesia, dan di Indonesia pun sudah menjadi wabah nasional karena penyebaran yang begitu cepat dan pengontrolnya yang begitu sulit, sehingga luar biasa yang kita hadapi, dari banyaknya korban hingga banyaknya manusia yang terinfeksi gitu. Jadi sangat-sangat merubah kebiasaan kita pada akhirnya. Jadi menurut Ibu, edukasi apa yang harusnya pemerintah berikan kepada masyarakat agar terhindar dari COVID-19? Pemerintah secara langsung atau tidak langsung harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan terkenanya virus COVID-19 ini, seperti misalnya mencuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik seperti yang disarankan oleh WHO, dan menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian memakai masker sehingga ketika kita batuk atau orang di dekat kita batuk, itu tidak akan menularkan dengan yang lainnya. Terus juga sebaiknya di rumah saja. Hal-hal seperti itulah gitu yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Oke. Menurut Ibu, siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasi atau memberantas virus ini? Semua elemen masyarakat wajib dan bertanggung jawab untuk memutus penyebaran virus corona ini, baik itu di masyarakat bawah, masyarakat menengah maupun masyarakat atas gitu. Semua elemen harus bertanggung jawab. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja untuk memberantas virus ini, itu tidak mungkin. Tapi kerjasama publik dengan pemerintah itu tetap harus bersama-sama. Menurut Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah pusat untuk menangani virus corona yang ada di Indonesia ini? Pemerintah pusat yang sekarang ini sudah melaksanakan berbagai kebijakan. Nah, kita sebagai masyarakat mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti misalnya kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona ini ya, seperti misalnya meringankan biaya PLN, terus melaksanakan PSBB, dan juga meringankan kredit untuk para ojol ya. Terus juga melarang masyarakat pulang kampung, atau istilahnya kita itu adalah mudik gitu. Dan untuk mengimbangi wabah penyakit ini juga pemerintah sudah menggelontorkan 405,1 triliun. Di antaranya adalah untuk berbelanja APD, untuk mendukung alat-alat kesehatan para dokter gitu, seperti itu harus kita dukung apa yang sudah dilakukan pemerintah sampai sejauh ini. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ada beberapa
petugas kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Namun di beberapa daerah karena ketakutan masyarakat, maka ada penolakan untuk dimakamkan. Edukasi apa yang harusnya diberikan pemerintah agar kasus tersebut tidak terulangi? Dan tanggapan Ibu terhadap kasus ini? Sangat disayangkan ya kalau di negeri ini ada orang yang menolak pemakaman untuk jenazah yang meninggal karena COVID-19. Seperti berita yang kita dengar mungkin adalah petugas kesehatan kalau tidak salah. Ini juga peran pemerintah harus mengedukasi masyarakat. Karena apa? Itu penyakit bukan penyakit aib, tapi adalah memang pandemi dan pandemi mendunia. Jadi masyarakat itu harus diberikan informasi bahwa penyakit ini penanganannya benar, penanganannya jelas. Apa yang sudah dilaksanakan pemerintah dan membungkus jenazah dengan benar, dan itu diinformasikan kepada masyarakat, justru mungkin masyarakat juga akan tidak akan terjadi penolakan untuk pemakaman jenazah COVID tersebut gitu ya, karena mungkin ini kurangnya informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Jadi yang ada di masyarakat hanya sifatnya ketakutan, tapi tidak diberikan bekal atau ilmu. Pengemasan jenazah ini dengan menggunakan A, dengan menggunakan B, lalu dikasih disinfektan atau misalnya seperti itulah alatnya gitu. Mungkin kalau seperti hal-hal kayak gitu diinformasikan ke masyarakat, mungkin masyarakat akan paham. Karena ada virus ini, maka kan semua masyarakat harus dikarantina di rumah mereka masing-masing. Apa yang harus dilakukan masyarakat saat sedang dikarantina? Misalnya Ibu sendiri saat dikarantina melakukan apa saja? Banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan pada saat kita dikarantina, karena penyebaran COVID ini memang kita semua harus ada di rumah, bekerja dari rumah. Nah, kalau misalnya kita menghilangkan kejenuhan, ya pasti semua orang terlalu lama di rumah juga akan jenuh gitu. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal positif yang bisa lakukan. Misalnya yang tadinya kita tidak bisa bercanda dengan anak-anak karena kesibukan anak-anak masing-masing, ya kita akhirnya bisa lebih dekat. Ya kayak begitulah gitu. Terima kasih Bu Mutia atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Mbak Moza. Ya, sekian dulu pemirsa News Info. Sampai bertemu di News Info berikutnya. Dah.